Kekaisaran Immortan-Joe pun mencapai kejayaannya, guys. Orang-orang yang terlantar di Wasteland dan cukup sehat, ia rekrut menjadi War Boys. Dan juga para wanita yang sehat, ia perah air susunya untuk kepentingannya pribadi. Para bawahannya ditempa dan didoktrin untuk menyembah dewa buatan yang bernama VH. Oke guys, kenalin namaku Hichri Friza. Terima kasih telah mampir di channel ini. Channel ini khusus akan membahas putar karakter-karakter villain. Kalau kalian suka banget sama karakter-karakter villain yang ada di film, di kartun, di animasi, di anime, kalian wajib subscribe dan bunyiin loncengnya. Sebelum kita lanjut dan karakter villain apa yang kali ini kita akan bahas, terlebih dahulu kita intro. Villain kali ini memiliki wajah yang sangat ikonik, terlebih lagi kalau kalian pernah melihat filmnya. Yaps, villain dari Mad Max Fury Road. Siapa lagi kalau bukan Immortan-Joe. Immortan-Joe diperkenalkan di film Mad Max Fury Road sebagai pemeran antagonis. Memiliki tubuh yang gempal, agak tambun, dan juga dilengkapi dengan masker yang membuatnya semakin garang. Kulitnya putih pucat, sekujur tubuhnya dipenuhi dengan penyakit kulit. Film Mad Max menceritakan tentang kehidupan manusia yang berhasil selamat dari bencana nuklir. Seluruh daratan menjadi gersang dan mata air menjadi langka. Orang-orang yang berhasil selamat membentuk sebuah geng yang menguasai wilayah-wilayah tertentu, guys. Antar geng ini bermusuhan dan hukum alam pun berlaku, guys. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Immortan-Joe sendiri memiliki nama asli yaitu Joe Moore. Ia merupakan mantan kolonel dalam perang paling bersejarah di Mad Max Fury Road, yaitu Oil and Water Wars. Ketika perperangan berakhir, Immortan-Joe bersama rekannya yaitu Kolonel Kalashnikov alias Bullet Farmer membentuk sebuah geng kecil. Geng tersebut merampok menjarah penduduk yang ada di Wasteland. Suatu ketika, geng Immortan-Joe ini menemukan sebuah tempat yang sangat berharga. Tempat tersebut memiliki nama Citadel. Citadel ini memiliki sumber daya alam yang sangat diperebutkan oleh semua geng, yaitu mata air di dalam bawah tanah, guys. Geng Immortan-Joe pun menyerang Citadel dan berhasil menaklukkan penguasa Citadel sebelumnya. Dari sini, kekaisaran Immortan-Joe pun bermula. Immortan-Joe memonopoli mata air bawah tanah Citadel demi kepentingannya sendiri, guys. Ia memberikan sedikit air kepada rakyat jelata, hingga rakyat jelata itu saling berebutan dan saling bunuh-membunuh untuk mendapatkan sedikit air dari Immortan-Joe. Nama Immortan-Joe pun terkenal hingga orang-orang rela menyembah dirinya hanya untuk mendapatkan air di Citadel. Dengan kekuasaan yang sangat besar tersebut, Immortan-Joe masih nggak puas. Ia dan gengnya menyerang kawasan kilang minyak di utara, guys. Dengan kilang minyak tersebut, Immortan-Joe memproduksi gasolin untuk memperkuat armadanya. Ia menunjuk salah satu anak buahnya yang bernama People Eater untuk mengurus kilang minyak tersebut. Tak hanya berhenti di situ, Immortan-Joe mengelola tambang timah yang terbengkalai untuk dijadikan amunisi senjatanya, guys. Dan rekannya yang bernama Bullet Farmer ditunjuk sebagai pengelola tambang timah tersebut. Sumber daya mata air, kilang minyak, dan juga senjata ia telah kuasai. Armadanya semakin besar dan banyak orang rela untuk bergabung di gengnya. Dalam timeline Mad Max Fury Road, kekaisaran Immortan-Joe pun mencapai kejayaannya, guys. Orang-orang yang terlantar di Wasteland dan cukup sehat, ia rekrut menjadi War Boys. Dan juga para wanita yang sehat, ia perah air susunya untuk kepentingannya pribadi. Para bawahannya ditempa dan didoktrin untuk menyembah dewa buatan yang bernama VH. Namun karakter bengis selalu saja memiliki nasib yang malang. Ia memiliki dua anak kandung yang sangat tak layak untuk meneruskan kekaisarannya, guys.
Anak pertama bernama Rictus erectus, bertubuh kekar dan mengandalkan fisiknya. Namun ia memiliki kekurangan, yaitu memiliki sifat seperti anak-anak dan hanya mengandalkan ototnya saja. She thinks she can lose us, Dad! She thinks we're stupid! She thinks she can lose us in there! Anak yang kedua yang bernama Corpus Colossus berbeda dengan anak yang pertama. Ia terlahir berkebutuhan khusus dan selalu memakai alat bantu seperti stroller. Hal tersebut membuat Immortan Joe memiliki proyek yang sangat ia prioritaskan, guys. Ia mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari wanita-wanita sehat untuk dijadikan istrinya. Dan terkumpullah 5 wanita cantik sebagai istri Immortan Joe. Karena sangat penting, istri-istrinya Immortan Joe ini dikurung di sebuah brankas yang tertutup rapat, guys. Dalam film Mad Max Fury Road, salah satu komandan yang bernama Fury Rosa berhasil membawa kabur ke-5 istri Immortan Joe. Selain karakter Max sebagai pemeran utama di Mad Max Fury Road, Fury Rosa juga memiliki andil besar dalam cerita Mad Max Fury Road. Wanita pelontos dengan skill bertarung tingkat tinggi ini mengkhianati Immortan Joe dan membantu ke-5 istri Immortan Joe untuk kabur, guys. Hal tersebut membuat Immortan Joe sangat ingin membunuh Fury Rosa. Ia mengerahkan seluruh War Boys dan komandan-komandannya untuk mengejar ke-5 istrinya yang kabur. Istri pertama dan menjadi istri kesayangan Immortan Joe ini bernama Splendid. Ketika insiden kabur, Splendid ini sedang mengandung anak Immortan Joe. Splendid memiliki karakter yang sangat pemberani dan tak segan untuk mengambil resiko yang ada. Terbukti ia keluar dari mobil dan memotong rantai yang tertancap di kemudi Warrix. Istri kedua bernama The Deck. The Deck sendiri tak kalah cantiknya dengan Splendid. Ia memiliki karakter yang keras dan tak segan memaki siapapun termasuk Immortan Joe sendiri. Ketika pertama kali The Deck ditangkap, The Deck memaki dan mengancam Immortan Joe untuk tidak menyentuh wajahnya. Hal tersebut membuat Immortan Joe emosi. Alhasil Immortan Joe memukul The Deck dengan sabuk. Ketika insiden kabur, The Deck mengaku bahwa ia sedang mengandung anak Immortan Joe. Awalnya ia sangat jijik dengan kandungannya tersebut. Ia takut bayinya akan terlahir cacat seperti 2 anak kandung Immortan Joe yang lain. Namun Splendid meyakinkan bahwa anaknya akan terlahir cantik dan pemberani seperti dirinya. Istri ketiga bernama Tus. Tus memiliki kemampuan bertarung dan pengetahuan dalam mengoperasikan senjata. Dalam insiden kabur, Tus sangat memiliki andil yang sangat penting dalam membantu Fury Rosa dan Max untuk mengalahkan pasukan War Boys. Diceritakan awalnya, Tus ini berkendara melintasi wilayah yang dikuasai oleh Immortan Joe. Dan dengan cepat War Boys menangkapnya untuk dijadikan istri Immortan Joe. Istri keempat yaitu Fragile. Fragile sendiri diceritakan masih virgin dan tak sempat diselebeu oleh Immortan Joe. Fragile dikenal dengan kemampuannya bernyanyi hingga membuat Immortan Joe ingin memiliki dirinya. Suatu ketika Immortan Joe hendak merampas keperawanan Fragile. Namun The Deck berhasil melindungi Fragile dari kebengisan Immortan Joe. Dalam insiden pelariannya, Fragile mempunyai andil yang sangat besar. Ia mengelabui Rictus erectus dan membantu Fury Rosa untuk menyelinap ke dalam mobil monster Immortan Joe yang bernama Giga Horse. Istri yang terakhir bernama Capabel. Awalnya, Capabel diceritakan sangat membenci Fury Rosa. Capabel menganggap Fury Rosa tidak memperdulikan nasib ke-5 istri Immortan Joe. Fury Rosa sendiri tidak menganggap ocehan dari Capabel. Ia hanya menganggap Capabel adalah wanita yang manja. Ketika insiden kabur, Capabel mengaku bahwa ia sangat iri dengan Fury Rosa karena Fury Rosa memiliki kemampuan dalam menghadapi segala masalah. Dan dalam insiden kabur, Capabel juga terlibat cinta lokasi dengan salah satu War Boys bernama Nux. Awalnya, War Boys bernama Nux ini membela kubu Immortan Joe. Seiring berjalannya waktu, Nux pun beralih ke kubu Fury Rosa karena cintanya kepada Capabel.
Insiden pelarian bermula ketika Furiosa membawa kabur kelima istri Immortan Joe. Ketika Furiosa mengemban tugas untuk menguasai sebuah wilayah, ia malah berbelok arah menuju ke tempat yang tak seharusnya dituju oleh pasukan War Boys. Immortan Joe dan pasukannya mengejar Furiosa karena hal tersebut. Salah satu War Boys bernama Nux yang harus memakai donor darah membawa seseorang bernama Max untuk dijadikan donor darah darurat. Singkat cerita, Max berhasil kabur dan bergabung di kubu Furiosa. Kubu Furiosa bersusah payah untuk kabur dari rombongan War Boys hingga ia meruntuhkan sebuah bebatuan agar rombongan War Boys tidak bisa melintasinya. Namun dengan Giga Horse, hanya Immortan Joe saja yang bisa melewati rintangan tersebut. Immortan Joe bersusah payah untuk menyalip Warwick. Ketika ia berhasil mengejar Warwick, Immortan Joe pun menodong pistolnya kepada Furiosa. Untungnya Splendid keluar dari mobil dan menghadang todongan Immortan Joe. Karena rasa sayangnya Immortan Joe kepada Splendid, Immortan Joe pun membatalkan untuk membunuh Furiosa. Tak habis akal, Immortan Joe pun menyalip Warwick dengan kekuatan Giga Horse-nya. Dan dengan cepat, Rictus Erectus menembakkan senjatanya dan mengenai kemudi yang dikendarai Max. Alhasil kemudi tersebut tersangkut membuat Warwick kesusahan untuk dikemudikan, guys. Dan tanpa rasa takut, Splendid keluar dari mobil dan memotong rantai tersebut agar kemudi Warwick terlepas. Hal tersebut membuat Immortan Joe terkaget. Apalagi di depan Warwick terlihat sebuah bongkahan batu besar yang siap menghantam Warwick. Untung saja Splendid terselamatkan dari insiden tersebut. Ketika Splendid hendak memasuki Warwick kembali, Splendid sempat menatap mata Immortan Joe. Kedua mata mereka saling menatap satu sama lain seperti mencerminkan ada kasih sayang daripada keduanya. Namun naas, Splendid pun tergelincir dan jatuh, dan parahnya lagi, Giga Horse yang dikendari oleh Immortan Joe melindas tubuhnya. Dan Splendid pun sekarat dan tubuhnya kaku, guys. Immortan Joe pun berteriak marah dan sangat sedih dengan kejadian tersebut. Amarahnya semakin melutup-melutup dan ia semakin bernafsu untuk membunuh Furiosa. Singkat cerita, keempat istri Immortan Joe, Furiosa, dan Max berhasil mencapai tempat tujuan. Tempat tersebut bernama Green Place. Namun Green Place tak seperti dulu. Tanah yang dulunya hijau sekarang jadi gersang tanpa air. Akhirnya kubu Furiosa memutuskan untuk menguasai Citadel. Ketika perjalanan menuju Citadel, Immortan Joe melihat rombongan Furiosa lintas di hadapannya. Dengan cepat, Immortan Joe memasuki Giga Horse dan diikuti oleh War Boys. Kejar-kejaran pun tak terelakkan, guys. Dengan beringas, War Boys menyerang kubu Furiosa tanpa ampun, hingga salah satu War Boys berhasil menyelinap ke Warwick dan menancapkan tombak ke perut Furiosa. Dengan keadaan bercucuran darah, Furiosa tetap melanjutkan misinya. Ia meloncat ke mobil milik Immortan Joe, hendak membunuh langsung Immortan Joe. Dengan bantuan Fragile, Furiosa pun berhasil menyelinap menuju kemudi Giga Horse. Dengan cepat, Furiosa menancapkan tombaknya ke arah Immortan Joe, dan tombak tersebut mengenai masker Immortan Joe. Dengan cepat, Furiosa menarik tombak tersebut hingga menyebabkan masker Immortan Joe terlepas dan tersangkut oleh ban Giga Horse. Alhasil, rahang Immortan Joe pun tertarik dan terlepas dari wajahnya. Dan Immortan Joe pun tewas seketika. Ketika rombongan Furiosa sampai ke Citadel, pasukan Immortan Joe yang berjaga di tempat itu menghadang Furiosa. Dengan cepat, Max melempar mayat Immortan Joe, menyebabkan seluruh orang yang ada di Citadel terheran-heran. Sosok yang dianggap Tuhan tersebut telah tewas. Para rakyat jelata berebutan untuk menjamah tubuh Immortan Joe. Kemudian Furiosa tampil sebagai penghancur tirani bengis dari Immortan Joe. Dan akhirnya Citadel pun dikuasai oleh Furiosa. Immortan Joe memiliki mobil yang sangat terkenal bernama Giga Horse. Mobil tersebut modifikasi dari mobil Cadillac 1958. Dilengkapi dengan mesin V8 supercharged, membuat mobil tersebut sangat bisa diandalkan. Untuk senjata Immortan Joe sendiri, Immortan Joe memilih pistol berjenis Magnum 44 yang ia namai Colt Anaconda. Pistol tersebut menjadi senjata pamungkas Immortan Joe selama karirnya. Itu tadi keseluruhan dari backstory Immortan Joe. Makasih banget kalian sudah menonton sampai akhir, dan kalian juga bisa request villain apa yang aku akan bahas untuk next video. Dan juga aku berharap banget kalian subscribe, like, and share agar channel ini semakin berkembang dan juga membuat aku semangat untuk membuat next videonya. Oke guys, ciao.